Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sobat Ngariksa, kita jumpa lagi di dalam Ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara. Ngariksa tentu selain membacakan manuskrip, kita juga berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh, dengan orang peneliti, mahasiswa juga gitu ya, akademisi, pegiat yang memberikan perhatian terhadap naskah-naskah Nusantara kita. Kali ini saya akan mengajak Sobat Ngariksa untuk berbincang dengan salah seorang tokoh muda, pegiat Turos Nusantara, dan dia juga seorang pengajar yang mungkin Sobat Ngariksa sudah sering sekali menyimak postingan-postingannya di media sosial ya. Saya akan mengajak ngobrol dengan Kang Dr. Ginandjar Sya'ban. Biasanya ada yang manggil Kang Aceng, ada yang manggil Ajengan Ginandjar, macam-macam. Kita akan kenal dengan beliau. Assalamualaikum Kang Ginandjar. Alhamdulillah. Hatur nuhun sudah rawuh. Bingah pisan. Alhamdulillah hatur nuhun. Kasumpingan ku Kang Ginandjar. Nanti kita akan kenalan kenapa dipanggil Akang, Ajengan juga, Habib juga dipanggil juga gitu ya. Iya. Kita akan kenalan lebih jauh. Mungkin sekarang kita bersyukur dulu lah karena ini susah sekali ini untuk mengundang Kang Ginandjar ke Ngariksa ini. Kan Adab ya. sudah tahu Ngariksa itu kan sudah lama sekali kan, bahkan sudah ikut hadir live-nya juga. Saya menantikan sekali kesempatan ini. Jadi Sobat Ngariksa kita akan kenalan. Kang Aceng, ini saya mohon maaf nih, kadang-kadang Kang Ginandjar, kadang-kadang Kang Aceng gitu ya. Mungkin saja, Prof. Sekalian saja mungkin kenalan dulu deh ya. Bagaimana sih sebetulnya ceritanya Kang Ginandjar ini orang mana, kemudian bagaimana belajarnya di mana supaya berbagi ke Sobat Ngariksa. Mungkin kita kenalan dulu lah. Mangga mungkin ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Ngariksa, ngaji manuskrip kuno Nusantara, dan juga guru kita semua. Dan juga khususnya guru saya, pembimbing saya, Al-Mukarram, Profesor Dr. Ki Haji Oman Fatur Rahman. Kang Oman di Kang sini Oman. Iya. Saya berbahagia sekali bisa bersama dengan guru yang sejak lama saya idolakan. Dari zaman saya mahasiswa dulu ya. Terutama dalam ilmu filologi dan juga penelitian terkait naskah-naskah kuno ulama Nusantara. Saya sendiri Ahmad Ginandjar Sya'ban, kebetulan kalau asli tetangganya Akang Prof. Majalengka ya? Dari Majalengka, dari Lewi Munding. Kemudian saya lahir besar di Lewi Munding, di Majalengka, belajar juga di pesantren Kalong, di pesantren An-Nawawi namanya Prof, di Lewi Munding. Setelah itu saya ke Kediri, ke Lirboyo. Sebentar, Majalengka itu Jawa Barat, Sobat Ngariksa. Oh iya betul, Jawa Barat. Kediri ya. Iya. Setelah itu ke Kediri, ke Jawa Timur. Saya belajar di pesantren Naim Putra Malusiah di Lirboyo. Setelah itu kemudian melanjutkan belajar ke Kairo, ke Mesir, dan di Kairo itulah ya, saya jumpa dengan Prof. Oman. Betul, Sobat Ngariksa. Jadi tahun 2007 betul. Saya mau ke Tanah Suci dari Jerman, tapi saya sekalian riset manuskrip. Tentang moderatornya itu Ajengan Ginandjar ini gitu. Tapi waktu itu masih unyu-unyu lah. Waduh, betul. Cuman sangat terkesan sekali Prof. Waktu itu ketika mendampingi Akang Prof. Ya, saat itu di rumah kekeluargaan Jawa Barat ya. Ya, betul. Bersama kawan-kawan dari mahasiswa Indonesia di Mesir ya. Ketika Kang Prof saat itu riset tentang Syekh Ibrahim Al-Qurani. Betul. Ithab Al-Zaki, naskah yang tersimpan di koleksi perpustakaan Al-Azhar saat itu. Itu sangat membekas setelah itu. Alhamdulillah. Waktu itu sudah kenal manuskrip Turos? Saat itu kalau manuskrip belum banyak, tetapi kitab cetak kuno itu sudah cukup akrab ya. Karena di Mesir juga ada percetakan tua Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Kemudian setelah dari Mesir
Saya juga sempat belajar di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta, lalu mengambil magister dan doktoral di Universitas Pajajaran. Jadi guru-guru saya banyak juga yang merupakan koleganya Kang Prof. Para filolog ya. Profesor Sangidu, Ya pasti. Ibu Titin, Pak Undang, Prof. Sarip, Bu Elis, dan lain sebagainya. Ya, seguru seilmu kita itu. Guru saya. Beda usia di kita. Iya. Kairo ya, itu mengapa sangat fasih dalam bahasa Arab ya. Kan pernah juga menjadi penerjemah Indonesia Arab begitu? Atau Arab Indonesia? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Sebenarnya kalau modal bahasa Arab ya di pesantren, Prof. Di pesantren malah ya. Karena belajar mengenai dasar-dasar tata bahasa Arab, ya nahwu, sorof, termasuk retorika Arab, ya itu di pesantren. Dasarnya belajar ketika di Leuwi Munding. Ya. Tetapi yang betul-betul membekas penguasaan teori bahasa Arab itu ya ketika di Lirboyo ya. Karena Lirboyo terkenal sebagai salah satu pesantren tua yang memang punya concern dan spesifikasi dalam ilmu tata bahasa Arab, ilmu alat ya. Hafal tuh Alfiah nomornya. Sudah lupa, Prof. Sudah lupa lagi. Iya. Ya. Artinya ketika ke Kairo, kebetulan kalau bahasa sehari-hari kan bukan bahasa Arab resmi, bukan bahasa Arab Fusha, tetapi bahasa Arab lokal setempat, Amiyah. Tetapi ya bekal yang dulu dipelajari di pesantren mengenai tata bahasa Arab klasik itu sangat berguna sekali dalam membaca, menelaah ya. Kemudian mengakses terhadap sumber-sumber bacaan dalam teks-teks Arab itu. Jadi S2, S3 di Unpad. Di Unpad, ya. Prof. Dan sekarang menjadi dosen di UNUSIA. Di UNUSIA. Ya. Fakultas Islam Nusantara ya? Fakultas Islam Nusantara, betul ya. Saya dengar juga mengajar tamu di universitas terhebat sekarang ini. Waduh. Salah satu universitas terhebat di Indonesia. Salah satu. Universitas Islam Internasional Indonesia ya. Ya. Alhamdulillah, Prof. Apa tuh yang dibagikan kepada mahasiswa baik di UNUSIA maupun di UI3 itu? Mengenai sejarah turos Islam Nusantara. Terutama mengenai khazanah karya-karya tertulis para cendekiawan Islam di Nusantara yang ditulis dalam aksara Arab. Baik itu bahasa Arab, bahasa Melayu aksara Arab, bahasa Jawa aksara Arab, bahasa Sunda aksara Arab. Ya. Kita bisa sebut ini tentang tarikh turos Jawi atau sejarah turos ulama Nusantara. Karena ternyata ulama Nusantara kita itu banyak menulis dalam hampir semua bidang disiplin keilmuan Islam, tafsir Al-Quran, hadis, fikih, kemudian ilmu kalam dan lain sebagainya, itu ada banyak sekali. Ya. Kita tahu kalau mahasiswa UI3 kan banyak dari luar ya. Jadi berarti Kang Ginanjar itu memperkenalkan peradaban tertulis Islam Nusantara ke para mahasiswa yang dari luar, atau gitu. Ya, kebetulan kelas yang diampu ini kelas turos berbahasa Arab. Kelas berbahasa Arab. Ada hal yang menarik, Prof. Misalkan waktu beberapa minggu yang lalu ada ujian tesis seorang mahasiswa dari Nigeria. Penelitiannya itu mengenai sosok Syekh Usman Fudi. Syekh Usman Fudi ini salah seorang ulama rujukan di Nigeria sana. Ternyata keluarga Al-Fudi ini memiliki salah satu teks dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran. Manzumah fi ilmi tafsir lil Fudi. Yang kemudian disyarah oleh Syekh Mahfud Termas. Oh, disyarah ya? Dalam Fathul Khabir. Ulama ahli hadis kita. Wow. Jadi hubungan antara Afrika yang ada di tengah, Nigeria, punya karya yang itu pun terkoneksi. Saya jujur saya belum pernah dengar itu. Ya, Fathul Khabir karyanya Syekh Mahfud Termas terhubungkan dengan Nigeria. Syarah terhadap manzumah tafsir karangannya Al-Fudi tadi. Yang ternyata karya Al-Fudi lain ini itu menjadi tesisnya mahasiswa kita di UI3 dari Nigeria. Oke. Dan itu ada manuskripnya ya? Banyak ya. Ya, saya kira ini Sobat Ngariksa mungkin sering menyimak ya Kang Ginanjar ini, atau ajengan lah kalau karena orang Sunda berat panggil ajengan gitu. Prof, saya santri aja Prof. Santri aja ya. Ya, Kang Ginanjar ini saking konsistennya dalam mengkaji turos Nusantara sebagai santri tahun 2021 ya dapat award sebagai santri apa itu?
Itu endaan itu. Sebagai santri award lah ya di bidang keagamaan tentu saja ya pada 2021. Saya kira bagi kita mungkin sederhana biasa, tapi ini semangat buat para santri bahwa dari pesantren itu bisa masuk pada dunia akademik yang amat sangat luar biasa gitu ya. Betul. Apalagi mengajar di kampus, berinteraksi dengan orang lain gitu. Kita bisa menunjukkan ke dunia luar bahwa kita punya peradaban yang luar biasa. Ini dulu ada yang punya pengaruh terkait kiprah santri di dunia global ini, Prof. Di antaranya Profesor Nurholis Majid yang mengatakan kalau santri ini punya akar tradisi keilmuan yang mengakar, lalu punya pohon yang menjulang, dan ini bukan basa-basi karena di sini ada Prof Oman, tetapi ketika 2007 saya dampingi Prof ini, saya menemukan sosok ada santri dulu belajar di Tasik, tiba-tiba jadi periset tamu di Jerman gitu kan. Wah, ini kok keren banget gitu. Nah, itu yang betul-betul membekas, Prof. Alhamdulillah. Padahal sebetulnya apalagi sekarang ini Sobat Ngariksa, pengetahuan saya tentang turas ulama Indonesia tidak lebih tinggi daripada Kang Ginanjar ini. Kita akan ngobrol nanti tentang karya-karya beliau ya. Nah, salah satunya yang ini masuk ke karya-karya, kita ngobrol karya ya. Kang Ginanjar kan menerbitkan beberapa buku. Ini mungkin Sobat Ngariksa saya ambil aja ini buku yang terakhir terbit nih. Nah, ini Sobat Ngariksa nanti bisa dilihat ya. Ini kabar dari Mufti Arab Betawi masa kolonial. Surat-surat Said Usman. Bisa ceritakan sedikit buku ini, Kang Ginanjar? Ya, jadi buku ini sebenarnya kelanjutan dari buku sebelumnya mengenai surat-surat untuk surat-surat yang Snook ya, yang saya ngasih pengantar itu ya. Iya. Kebetulan di antara kolega Snook yang intens berkomunikasi dengan Snook itu adalah Said Usman ya. Yang oleh Nico Kapten itu disebut sebagai salah satu tokoh yang punya pengaruh dalam membentuk lanskap pemikiran Islam masa kolonial di Hindia Belanda ini. Kajian-kajian tentang Said Usman tentu banyak ya. Tetapi yang mengkaji khusus mengenai arsip-arsip manuskrip surat-suratnya Said Usman itu ke beberapa tokoh lain. Kebetulan ini tokoh-tokoh para pejabat pemerintah kolonial Hindia Belanda itu belum ada ya. Terhadap Snook, misalkan terhadap Holle, termasuk terhadap Hasan Mustafa. Dan ini sekaligus ingin mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan dari Akang Prof tentang filologi, bahwa filologi dan filologi plus. Nah, filologi plus. Yang saya ingat dari sudah kenal ya filologi plus ya. Bahwa kajian filologi yang diintegrasikan dengan kajian sejarah, terutama ya secara sosial, secara intelektual, itu akan memberikan dampak dan bunyi yang jauh berbeda lah dari hanya kajian filologi ansih. Wah, gitu ya. Ini testimoni ya atas filologi plus ya. Saya sebenarnya ketika mengucapkan itu juga spontan saja, karena ada kegelisahan sebagai santri tadi itu. Kita belajar tasawufnya, belajar bahasanya, fikihnya, lalu masuk ke filologi yang di perguruan tinggi umum waktu itu, kok rasanya kering kalau hanya menerjemahkan, lalu mentransliterasi, kasih pengantar, selesai. Padahal itu ketika itu waktu mengkaji Tanbih Al-Masyi ya, ini kan luar biasa gitu, tafsir ulama terhadap gagasan Akbarian Ibnu Arabi gitu ya, dalam konteks di kita begitu ya. Nah, jadi ya saya munculkan aja, harus plus lah gitu. Rupanya sudah dikenal oleh Kang Ginanjar juga nih. kita download ilmunya, Prof. Kita saling belajar, karena sering belajar. Saya terus terang juga banyak membaca karya, termasuk yang mahakarya juga ya. Itu semacam apa ya? Semacam ensiklopedi karya-karya kan. Mungkin bisa ceritakan sedikit yang mana tuh. Oh, ini nih Mahakarya Islam Nusantara ya. Biar Sobat Ngariksa kenal lah bukunya. Boleh ceritakan sedikit. Iya, kebetulan kalau karya ini ditulis sambil dicicil, Prof. Sejak ketika masih di Kairo dulu. Ceritanya kebetulan lama juga ya? Tahun 2015-16 saya ikut kelas tentang filologi Arab di Institut Manuskrip Arab. Saat itu rektor institutnya namanya Profesor Faisal Al-Hafian, dalam diskusi setelah selesai sesi itu bertanya mengenai
hazanah turos ulama yang berasal dari Asia Tenggara, dari Indonesia. Karena saat itu di kelas ya kami mendapatkan mengenai tarikh turos Arabi yang ditulis oleh Brockelmann dan juga Fuad Sheshki. Ada yang ditulis mengenai tarikh turos Iran yang ditulis oleh Edward Brown. Ada yang ditulis mengenai tarikh turos ilmi Utsmani yang ditulis Akmaluddin Ihsan Olu. India itu ada yang mengemas mengenai ini dalam tarikh turos dan juga biografi ulama India sepanjang zaman, yaitu Abdul Hayy Al-Laknawi namanya, Nuzhatul Khawatir wa Bahjatul Masami wal Manadir. Tetapi ketika ditanyakan tarikh turos Indonesia mana, dan kita ingat dalam banyak diskusi dengan Prof ini, Indonesia ini selalu dalam narasi besar sejarah peradaban Islam dunia itu kan sifatnya periferal, pinggiran yang tidak dikenal karyanya apa, ulamanya siapa. Padahal ketika digali khazanah ulama Indonesia ini kaya dan sebenarnya terkoneksi dan bisa mewarnai dalam khazanah keilmuan ulama internasional ini. Dan ketika ditelusuri dari tahun 1500 akhir, 1600 awal sampai tahun 1900 akhir itu tidak putus aktivitas bagaimana kepengarangan, produksi ilmu pengetahuan, penyalinan, penerjemahan yang ditulis oleh para cendekiawan muslim kita. Dan itu kalau kita tidak memunguti serpihan itu, kita akan mengalami semacam babakan keemasan sejarah peradaban kita yang hilang, Prof. Ya. Istilah Sunda mah paremen obor. Paremen obor, betul, Prof. Paremen obor, Prof. Ya. Ya, dikiranya kita literasi kita itu dimulai ketika masyarakat Indonesia bisa baca koran. Ya, betul. Sebetulnya tradisi keberaksaraan kita sudah jauh sekali. Ya. Luar biasa. Ini baru ngobrol-ngobrol pengantar aja, Sobat Ngariksa, ini sudah kita mendapatkan, saya sendiri jadi semangat gitu. Ternyata apa yang selama ini saya lakukan begitu sebetulnya ya fisiratul mustaqim lah gitu, untuk mengungkap peradaban gitu ya. Apalagi kan kita punya tokoh-tokoh yang kalau dalam konteks Indonesia itu bukan hanya berkarya tapi melahirkan sebuah komunitas besar seperti Nahdlatul Ulama misalnya Kalau nggak salah Kang Ginanjar kan juga tahun 2025 ya, itu menerbitkan atau apa buku Majmu' Asanid wa Ijazat wa Fatawa wa Rasail wa Khutbat Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Itu bentuknya apa tuh? Jadi itu kita menghimpun serakan-serakan manuskrip dan arsip dari Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari berupa pertama fatwa-fatwa beliau. Belum terkodifikasikan. Ada satu kitab kodifikasi karya-karya beliau yang dihimpun oleh cucu beliau, ya Irsyadus Sari itu. Dihimpun oleh almarhum Kiai Haji Isom Hadik. Tetapi ternyata masih banyak karya-karya lain dari Hadratus Syekh ini yang sifatnya risalah-risalah kecil. Yang tercecer, di antaranya fatwa-fatwanya itu. Yang kedua, pidato-pidato beliau. Baik dalam kapasitas beliau sebagai Rois Akbar Nahdlatul Ulama atau sebagai Ketua Majelis Islam A'la Indonesia yang kemudian jadi masyumi. Kemudian juga ada beberapa risalah-risalah kecil beliau dalam merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat saat itu, ya, yang kontekstual lah. Kemudian juga banyak manuskrip mengenai sanad-sanad keilmuan beliau. Sanad itu penting sekali buat dunia pesantren, toh. Betul. Sanad-sanad, ya. Jadi mungkin itu dalam bahasa Arab semuanya ya. Semuanya bahasa Arab. Ya. Termasuk fatwa jihadnya tidak? Kalau fatwa jihad sudah banyak yang mengkaji. Nah, ini yang kebetulan belum banyak ya. Di antaranya mungkin fatwa. Periode tahun berapa itu dikeluarkannya fatwa-fatwa? Ada tahun 1926. Oh, berarti ketika Komite Hijaz itu ya. Iya, betul. Sampai tahun 47. Di sana ada khutbah terakhir yang dibacakan Hadratus sebelum beliau wafat. 2 bulan sebelum beliau wafat itu. Itu luar biasa karena pesantren-pesantren juga yang bernaung di Nahdlatul Ulama tidak semuanya mempelajari, mengenal teks-teks itu gitu ya. Jadi Sobat Ngariksa, apa yang dilakukan oleh Kang Ginanjar ini mungkin sepertinya baru menghimpun, mentahqiq gitu ya. Sudah mentaklif, mungkin nanti ada mentaklif juga. Tapi ini jangan dikira bahwa aktivitas seperti ini
itu luar biasa untuk literasi kita. Iya. Kalau kita ingat di masa Abbasiyah tentu ada Baitul Hikmah. Kan di situ tradisi menerjemahkan juga, tidak semuanya mengarang ya. Betul. Dan Kang Ginanjar juga menerjemahkan juga novel-novel kalau tidak salah itu. Dulu waktu di Kairo. Dulu ya, itu waktu di Kairo malah ya. By order soalnya. Yang novel Kang Abik ya? Iya, novel Kang Abik itu 2 yang kami terjemah. Pertama ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Itu diorder oleh penerbit Mesir, Maktabah Syuruk Ad-Dwaliyah. Kalau yang kedua, ketika cinta bertasbih itu Kang Abik langsung yang yang langsung minta ya, sebagai sesama alumni Kairo juga. Yang arus balik juga diterjemahkan, itu gimana ceritanya? Kalau arus balik itu karya Pramudia karena semangat pribadi Prof, dan nggak selesai itu karena tebal sekali ya. Saat itu ya sekaligus mengisi waktu kita melihat bahwa arus terjemahan karya-karya dari Timur Tengah ke Indonesia dengan Indonesia ke Timur Tengah kan sangat tidak berimbang. Sangat tidak berimbang. Karya-karya dari Timur Tengah, terutama bahasa Arab yang diterjemahkan ke kita kan banyak sekali. Sementara karya-karya kesusastraan kita yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu sangat minim sekali. Ya itu salah satu yang menyebabkan juga ya itu tadi Islam di Indonesia itu agak dianggap pinggiran, dianggap. Mungkin karena ditulisnya dalam bahasa Indonesia, sebelumnya dalam bahasa Jawi, Pegon. Betul. Jadi kurang Islam lah dianggapnya gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Ginanjar itu sangat memberikan kontribusi untuk membuka peradaban Islam Indonesia ke dunia luar, saya kira ya. Berkahnya akan ya alhamdulillah, dan sekarang kita ngobrol-ngobrol di Ngariksa ini ya untuk berbagi dengan teman-teman, dengan sobat Ngariksa ya. Kang Ginanjar, ini baru ngobrol-ngobrol belum ke inti materi sebetulnya bagi saya, tapi ini semuanya materi yang sangat luar biasa. Ini kan Ngariksa ini memang punya perhatian khusus untuk ngobrol tentang turos dan manuskrip-manuskrip Indonesia Nusantara gitu ya. Mungkin kita ingin dengar pandangan Kang Ginanjar tentang kegiatan kita di Ngariksa ini. Wah, kita bersyukur dan berbahagia ada platform yang bisa menjadi jembatan. Bagaimana khazanah manuskrip dan juga turos Nusantara ini itu bisa tereksplorasi, bisa terakses, bisa sampai ke bukan hanya masyarakat kita di Indonesia, tetapi ke masyarakat internasional secara lebih luas dengan kemasan yang santai, mengalir. Karena kalau kita belajar kadang teori filologi, Prof, itu udah pusing duluan, Prof. Tapi ketika dialih mediakan melalui platform seperti Ngariksa di podcast seperti ini, orang akhirnya jadi lebih mudah teratensi, lebih mudah tertarik, termotivasi mengenai ternyata warisan peradaban Indonesia ini sangat luar biasa kaya ya. Dan akhirnya generasi kita dan setelahnya itu teredukasi lah ya, tercerahkan untuk bagaimana kita bisa bermuamalah, kaifan nata'amal ma'at turos, bagaimana kita kemudian bisa mengapresiasi turos tersebut. Karena bagaimanapun para leluhur kita sudah membuktikan bagaimana mereka telah mencapai satu babakan zaman keemasan literasinya. Tinggal zaman sekarang ini bagaimana agar karya-karya zaman keemasan itu minimal tidak hilang lah. Tidak hilang. Dan ya kita berharap lebih dari itu ya. Bukan itu, hanya tidak hilang, tetapi ya saya sendiri berharap santri-santri seperti Kang Ginanjar, ya saya juga alhamdulillah sedikit banyak santri yang khususnya yang memiliki tradisi yang seperti katakanlah kalau di Ormas itu di NU ya, karena agak spesifik yang mengkaji turos itu kebanyakan di Nahdlatul Ulama, itu kita harapkan lebih banyak lagi. Karena ternyata kan yang bisa jurmiyah, bisa alfiyah, bisa sorob, itu lebih bisa cepat masuk gitu ya. Dan ketika sekarang ya tentu saja akan ada hajatan muktamar misalnya NU gitu kan, itu kan geliat para pegiat turos juga
banyak terlibat ya. Mungkin Kang Ginanjar juga akan meramaikan Muktamar NU nanti. Ya, sebagai muhibbin. Sebagai muhibbin atau bahasanya Romli. Romli ya, rombongan liar ya. Insya Allah nanti kita ketemu ya di sana ya. Saya kemarin dihubungi juga untuk katanya ada festival. Muktamar Turos ya. Festival Turos. Oh, Festival Turos ya. Mungkin bisa sedikit ceritakan karena nanti ini mau tayangnya menjelang Muktamar juga siap, nih. Siap. Iya, jadi kebetulan Kang Prof, Muktamar ini istimewa karena Muktamar ke-35 yang dilaksanakan setelah NU usia 1 abad ya. Betul. Dan pas 1 abad tahun NU ini. lahir 1926. Ya, dan Muktamar ini juga 2026. Kebetulan sebagaimana kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama selama 1 abad perjalanannya sudah melakukan banyak hal lah dalam keagamaan, keilmuan, kebangsaan, kebudayaan, sosial kemasyarakatan. Dan belakangan ini belum 1 dekade ya, baru mungkin 5 tahunan, muncul satu arus baru di tubuh kawan-kawan muda Nahdlatul Ulama ini, terutama dari kalangan santri pesantren ya, untuk bagaimana merevitalisasi dan menghidupkan kembali karya-karya peninggalan ulama-ulama yang berlatar belakang dari pesantren secara khusus dan dari Nusantara secara lebih umum lagi. Kemudian kawan-kawan ini membentuk satu komunitas bersama yang dinamakan Nahdlatul Turos. Nahdlatul Turos. Dan itu dulu di Bangkalan resmikannya tahun 2021. Ada banyak dari beberapa kiai-kiai muda dari pesantren-pesantren tua ya, dari Bangkalan, dari Tebu Ireng, dari Termas, dari Komarudin ya, pesantren Komarudin, betul. Kemudian dari Sembilangan, dari mana-mana. Spiritnya adalah bagaimana untuk sama dengan yang juga Prof. Oman lebih dulu, adalah untuk menghidupkan kembali hazanah peradaban keilmuan para ulama kita ini yang ternyata luar biasa kaya, yang kalau ternyata ditelaah lebih jauh kualitas keilmuan beliau-beliau itu ya sebenarnya sangat relevan dalam konteks internasional ya. Bobot keilmuan beliau-beliau ini ya bukan hanya bobot keilmuan lokal, bobot keilmuan juga, sanadnya juga, betul. Otoritasnya ya sangat kuat ya. Dan sudah mulai kebetulan teman-teman Turos ini secara mandiri, Prof. Pertama melaksanakan pelatihan-pelatihan bagaimana mendigitalisasi manuskrip, menginventarisasi, mengkatalogisasi, lalu mendigitalisasi. Manuskrip yang ada di pesantren, yang di komunitasnya ya. Yang selama ini memang belum terkatalogkan, belum terdigitalisasikan ya. Betul. Itu kita tentu saja belajarnya dengan para profesional ya, dari termasuk ya kawan-kawan dari Dreamsi banyak ngasih pelatihan ya, Pak Agus Iswanto ketua Manasa juga ada banyak mentoring ya, termasuk ya Prof. Oman juga. Ya, saya kebetulan anggota Nahdlatul Turos, alhamdulillah. Penasehat Prof. Mustasyar di sini. Itu selain itu hingga saat ini alhamdulillah Prof, lebih dari 500 manuskrip. 500 manuskrip yang didigitalisasi secara mandiri. Terutama di Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Tengah. Terakhir ini misalkan kawan-kawan dari Kudus ya, itu menginventarisir lalu mendigitalisasi karya-karya para ulama Kudus dari tahun 1700-an sampai tahun 1900 akhir ya. Selain itu juga diadakan pelatihan tahqiq filologi. Oh, langsung ya tahqiqnya. Kebetulan ada ulama dari Suriah, namanya Syekh Muhammad Syadi Arbash. Itu beliau yang dengan tulus hati mau membimbing kawan-kawan itu untuk bisa punya kualitas tahqiq yang berstandar internasional ya. Syekh Syadi sendiri kebetulan muhakik karyanya Syekh Mahfud Termas yang Hasyiah Tarmasi yang diterbitkan Darul Minhaj, sehingga sekarang alhamdulillah nih kawan-kawan Nahdlatul Turos ini sudah banyak mentahqiq dan mempublikasikan karya-karya ulama kita yang sebelumnya itu tidak diketahui, ya, terkubur, terpendam dalam zaman. Misalkan ada karyanya Syekh Abdul Manan dari Termas, kakeknya Syekh Mahfud itu di launching. Lalu karyanya Syekhona Khalil Bangkalan, kemudian karyanya Kiai dari Langitan, dan karya-karya itu ditulis dalam bahasa Arab, Prof.
Luar biasa. Jadi semakin terungkap potensinya ya. Sangat Karangan ulama Nusantara yang itu kan ditahkik itu baru ditahkik yang belum dikaji secara konteksnya mungkin. Belum kan? Baru ditahkik. Ya. Nah, sebenarnya ini perjalanan yang masih sangat panjang, Prof. Nahdlatul Turos ini, karena saya ingat betul apa yang Prof katakan. Kita ini di Indonesia perlu kader-kader muda yang bisa mendialogkan 3 tradisi besar. Tradisi Islam Timur Tengah, tradisi Islam Nusantara, dan metode riset Barat. Wah, itu kata saya emang itu. Ini udah lupa yang bilang. Saya juga lupa. Kita masih ingat. Iya. Ya, kadang-kadang begitu saya juga ingat sesuatu dari guru saya ketika saya tanyakan, saya mau ngomong gitu ya. Nah, teman-teman Nahdlatul Turos ini, kalau secara penguasaan substansi terhadap manuskrip itu, kualitas tahkiknya itu sudah sangat excellent lah. Tinggal bagaimana metode kajian konteks yang ya kita tidak bisa memungkiri lah. Metodenya, konteksnya, karena bacaannya harus lebih luas lagi ya. Betul. Jadi kita harus kolaborasi lah dengan Ngariksa lah. Wah, sangat. Ya, kita perkuat nanti saya kira. Karena kan kita semakin tahu bagaimana terhubungkannya ulama kita dengan otoritas ilmu di Hijaz khususnya ya. Betul. Dan itu menjadi semacam takhusus Kang Ginanjar ya sepertinya. Ya. Jadi menelusuri sanad ilmu. Boleh ceritakan tentang gimana itu kompleksitas sanad ilmu ulama kita itu. Iya, karena sebagaimana dalam entry ensiklopedia jaringan ulama yang Prof Azra dan Prof Oman tulis. Ini kan salah satu pilar yang paling penting dalam membentuk tradisi keislaman kita di Nusantara, selalu melibatkan pusat otoritas keislaman yang ada di Hijaz ya. Dan praktek-praktek keislaman, ideologi keislaman yang saat ini mayoritas, ya, karya-karya yang menjadi teks rujukan di institusi pendidikan Islam terutama tradisional itu kan terpengaruh besar oleh otoritas Hijaz ya. Sejak abad ke-16 sebenarnya Nusantara terhubung erat dengan Hijaz karena ini ditandai dengan salah satu putra dari ulama yang menjadi salah satu otoritas tertinggi di Mekah saat itu namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Haytami wafatnya 1650 sekian. Beliau kitab karangannya diantaranya Al-Manhaj Al-Qawim yang hingga hari ini di pesantren masih dikaji, juga Tuhfatul Muhtaj, syarahnya Minhajit Thalibinnya Imam Nawawi. Itu putranya namanya Abul Khair bin Ahmad bin Hajar Al-Haytami tercatat pernah singgah ke Aceh tahun 1582. 1582 ya? Dan menulis karya, Prof. Judulnya Saiful Qatil Maslul yang membicarakan mengenai wacana ittihad wal hulul. Yang kemudian kedatangannya Abul Khair juga di-mention lagi oleh Nuruddin Raniri dalam Bustanus Salatin ya. Artinya abad tersebut Nusantara sudah terkoneksi dengan jaringan keilmuan yang ada di Hijaz, dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Generasi di Hijaznya adalah Muhammad Ali bin Alan As-Siddiqi, Ibnu Alan, yang juga karya-karyanya punya pengaruh di dunia Islam. Beliau mensyarah Riyadhus Shalihin ya. Dari Dzul-Falihin syarahnya Riyadhus. Ternyata Ibnu Alan tuh khusus menulis 4 buah karya untuk konteks Nusantara. Jadi salah satunya Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Salah satunya yang ditahkik oleh Kang Ginanjar itu ya. Dikhidmati, Prof. Yang ini nih Sobat Ngariksa, ini nanti kita tunjukkan. Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah Anil As'ilah Al-Jawiyah ya, itu salah satunya. Kemudian syarahnya Nasihatul Muluk ya. Termasuk halnya syarahnya Insan Kamil. Lalu generasi setelahnya ada Ahmad Al-Qusyasi dan Ibrahim Qurani yang karyanya dikaji oleh Kang Prof Ithaquz Zaki itu. Generasi di Nusantaranya ada Abdur Rauf Singkil, ada Yusuf Al-Makassari, dan 2 tokoh ini hingga hari ini pengaruhnya sangat besar sekali ya. Abdur Rauf Singkil, lalu Yusuf Makassar. Bukan hanya di Aceh dan di Makassar, tetapi di Sunda pengaruh Abdur Rauf Singkil itu kan melalui muridnya Abdul Muhyi Pamijahan. Termasuk di Jawa muridnya Abdur Rauf Singkil adalah Ahmad Al-Mutamakin ternyata. Setiap abad sampai kemudian abad ke-19 akhir
tokoh-tokoh seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu Syekh Ahmad Al-Fattani, ya, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, lalu abad 20 ada Syekh Mahfud Termas, ya, ada Syekh Abdul Hamid Kudus, termasuk ada Syekh Mukhtar Bogor dari Sunda yang Al-Atorid yang menjadi itu disertasinya kan Ginanjar, bahwa dulu ulama-ulama Nusantara ini terlibat dalam jaringan intelektual dengan Hijaz dan juga dengan Mesir. Mereka ini ternyata di Hijaz ini statusnya tidak semata-mata menjadi pelajar saja, Prof. Tetapi juga punya pengaruh mengajar di sana. Artinya harusnya tidak Hijaz ke sini, tetapi juga Nusantara ya punya pengaruh terhadap ini yang Hijaz, penting nih. Narasi ini penting. Ya. Kita tidak hanya menerima pengaruh, tapi kita juga memberikan pengaruh. Ya. Kalau istilah Prof. Azumardi itu ada hubungan resiprokal begitu ya, gitu. Saling memberi begitu. Dan ini saya sendiri jadi lebih takjub lagi ya ketika Kang Ginanjar menjelaskan, menarasikan lagi bahwa sebetulnya puzzle-puzzle yang ada dalam manuskrip itu kalau kita hubungkan itu bisa menggambarkan betul tradisi intelektual Islam Indonesia. Sangat, Bro. Dari barat, wilayah barat sampai terus ke timur begitu ya. Timur, ya. Bahkan ke Sulawesi Selatan sampai Buton, sampai Buton gitu ya. Maluku. Nah, hanya sayangnya memang ini kan masih berupa puzzle-puzzle. Betul. Nah, ini Kang Ginanjar ini dari mana energinya kok mau mentahkik yang gini-gini kan bahasa Arab terus kira-kira laku apa enggak bukunya, itu gimana itu? Motivasinya apa nih? Sebenarnya